Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 3 yang cantik, yang ganteng, yang soleh dan soleha. Mudah-mudahan kamu semua selalu dalam keadaan sehat ya, dan selalu semangat dalam mengikuti pelajaran. Ya, pada pagi hari ini alhamdulillah kita bertemu kembali di pelajaran pendidikan agama Islam kelas 3. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Pak Guru pimpin ya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi sidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah sudah berdoa. Sebelum Pak Guru mulai, Pak Guru pengen tanya, apakah kamu sudah sholat subuh tadi? Ya, bagus. Ya, jangan sampai lupa. Nah, siapa yang sudah membantu orang tua? Ya, bagus ya. Anak soleh dan soleha harus rajin membantu orang tua. Nah, sekarang pelajaran kelas 3 adalah pelajaran yang kedua, yaitu belajar Al-Quran surat An-Nasr. Surat An-Nasr. Ya. Nah, pada tujuan pembelajaran kali ini, ya, kamu nanti setelah mengikuti pelajaran ini, diharapkan peserta didik dapat mengenal surat An-Nasr, mengetahui lafaz dan bacaan surat An-Nasr. Yang ketiga, dapat menghafalkan surat An-Nasr. Ya, jadi kamu bisa mengenal surat An-Nasr, mengerti lafaz dan bacaannya, dan juga nanti kamu bisa menghafal surat An-Nasr. Ya. Mengenal surat An-Nasr. Ya. Anak-anakku, Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam. Ya. Al-Quran merupakan wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melalui perantara malaikat Jibril. Ya. Al-Quran berisi firman-firman Allah atau kalam-kalam Allah. Ya. Barang siapa yang membacanya akan mendapatkan banyak pahala. Nah, di antara salah satu surat yang ada di dalam Al-Quran yaitu adalah surat An-Nasr. Baiklah, kita mulai. Surat An-Nasr merupakan salah satu surat yang terdapat di dalam Al-Quran. Ya, berada di juz ke-30. Surat An-Nasr berada pada urutan yang ke-110 ya dari 114. Surat dalam Al-Quran jumlahnya 114. Nah, surat An-Nasr berada di urutan yang ke-110. Nah, surat An-Nasr terdiri dari 3 ayat. Terdiri dari 3 ayat. Nah, An-Nasr sendiri ya, kata An-Nasr itu artinya adalah pertolongan. Diambil dari ayat yang pertama. Nah, apa ayat pertama itu? Ya, mari kita lihat bersama-sama. Nah, menulis dan membaca surat An-Nasr. Nah, ini adalah lafaz atau tulisan ya dari surat An-Nasr. Ya, bisa kamu lihat. Nah, itu ya. Nah, marilah kita bersama-sama membaca atau kamu simak terlebih dahulu ya, nanti baru kamu ikut membaca ya. Pak Guru bacakan, kamu simak baik-baik nggih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العظيم. Ya, bagaimana? Ya, kita ulangi lagi ya. Nanti Pak Guru baca, kamu ikuti ya.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirh innahu kana tawwaba. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah ya. Kamu sudah membaca mengetahui bacaan surat An-Nasr ya. Surat An-Nasr artinya pertolongan diambil dari ayat yang pertama yaitu idza jaa nasr ya, idza jaa nasrullah dari kata nasr ya artinya pertolongan ya. Nah, setelah kamu mengetahui ya lafaz dan cara membacanya, nanti kamu menghafalkan di rumah. Nah, kenapa harus menghafal? Kenapa kamu harus menghafal suratnya? Ya, anak-anak membaca Al-Quran itu banyak sekali pahalanya. Kalau kamu menghafalkan surat An-Nasr, ya, dibaca berulang-ulang, berarti semakin banyak pahala yang kamu dapatkan. Ya, karena satu huruf di dalam Al-Quran ketika kamu membaca, maka kamu akan mendapatkan ya, 10 kebaikan ya atau bahkan bisa lebih ya. Maka dari itu kalau kamu keuntungannya sudah hafal berarti kamu bisa membaca berulang-ulang ya. Bisa membaca berulang-ulang tanpa melihat, bisa membaca dimanapun ya. Nah, makanya kamu menghafalkan surat An-Nasr. Surat yang sudah kita hafal, surat-surat pendek, dapat dibaca ketika kita melaksanakan sholat. Ya, selain membaca surat Al-Fatihah itu wajib dalam melaksanakan sholat, ya dibaca dalam sholat. Nah, kita juga disunahkan untuk membaca surat pendek atau surat-surat yang panjang kalau kamu sudah hafal. Nah, bagaimana kita membaca surat itu kalau kita tidak bisa, kalau kita tidak hafal? Nah, ini adalah keuntungannya kalau kamu sudah hafal. Nah, bagaimana cara supaya kamu cepat hafal? Yaitu dengan melafalkan atau mengucapkannya ayat per ayat hingga hafal. Artinya apa? Satu ayat dulu ya sampai hafal. Idza jaa nasrullahi wal fath. Kalau belum lancar, ulangi lagi sampai lancar sampai hafal ya. Begitu sampai ayat yang ketiga ya. Atau bisa juga kamu mendengarkan, bisa dari video, bisa dari ya, murotal atau bisa dari teman kamu ya yang sudah hafal ya. Nanti kamu menyimak, kamu mengikuti ya. Insya Allah nanti kamu bisa. Baiklah, ini adalah tugas yang harus kamu kerjakan ya. Nanti kamu materi yang ada di dalam video ini disalin di dalam buku tulis kamu. Yang kedua, bacalah surat An-Nasr berulang-ulang sampai hafal ya, dibaca sampai hafal. Ya, atau kalau kamu sudah hafal, bagus sekali ya. Yang ketiga, setelah hafal nanti kamu kirimkan videonya ke Pak Guru ya. Karena ini hafalan berarti jangan melihat ya. Kalau belum hafal, dihafalkan dulu ya. Nah, supaya kamu cepat hafal tadi bagaimana caranya? Dibaca berulang-ulang ya, dibaca berulang-ulang ya. Nah, baiklah, demikian yang dapat Pak Guru sampaikan.
Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan kamu bisa memahami apa yang Pak Guru sampaikan. Tetap semangat belajar. Jangan lupa untuk mematuhi protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, ya. Kemudian menjaga kebersihan, baik itu di rumah, ya, di lingkungan sekitar. Ini jangan buang sampah sembarangan. Dan jangan lupa untuk sholat 5 waktu dan membantu orang tua. Itu adalah ciri-ciri anak yang soleh. Nah, terima kasih. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.